kita telah belajar lagi, yaitu tentang perkenanan Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita harus bekerja, tapi lepas dari itu kita butuh yang disebut dengan perkenanan Tuhan. Kita boleh bekerja mati-matian, mendapatkan sesuatu, tapi kita jangan lupa, kita butuh mencari perkenanan Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Tesalonika ayat 3 ayat yang ke-10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya kita ini perlu bekerja dalam hidup ini. Perlu, tetapi kita sadar kita butuh perkenanan Tuhan, karena apa? Yang di dalam dunia ini hanya sementara. Dan kita butuh yang lebih kekal, yaitu perkenanan Tuhan. Sesuatu yang di dunia ini akan lenyap. Timotius berkata dalam 1 Timotius 4 ayat ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini artinya mencari perkenanan Tuhan di dalam sebuah kehidupan yang ibadah. Latihan badani, latihan ini untuk memperoleh sesuatu baik, tetapi ada sesuatu yang lebih baik, yaitu yang disebut dengan ibadah, mencari sesuatu perkenanan Tuhan, supaya kita memperoleh kehidupan yang lebih kekal, yang kita akan peroleh di kemudian hari. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup ini perlu kita sadari seperti itu. Karena apa? Di dalam dunia ini, semuanya akan kita tinggal. Wahyu 16 ayat 20 katakan, dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Artinya akan ada sesuatu yang terjadi yang lenyap. Jerih lelah saudara di muka bumi akan lenyap. Tetapi perkenanan Tuhan itu akan ada sampai selama-lamanya. Ibadah itu lebih penting. Mencari Tuhan itu lebih penting. Tapi bekerja itu perlu. Harus, kalau tidak bekerja dikatakan tidak makan. Katakan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dikatakan dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Artinya kita bekerja, hanya sekedar saja kita bekerja untuk saat kita hidup ini. Supaya kita bisa hidup. Tetapi itu sedang lenyap, dikatakan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ternyata orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Jadi saudara Yesus Tuhan, artinya apa kalau kita melakukan kehendak Allah? Kita mendapat perkenanan Tuhan. Di saat kita melakukan kehendak Allah, maka kita memperoleh satu bagian perkenanan Tuhan. Dan orang semacam ini akan hidup selama-lamanya. Sekalipun bumi akan lenyap, tidak ada lagi. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Karena mendapat perkenanan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sadar, kami perlu bekerja, tapi bukan itu yang utama. Kami mencari Engkau, kami melakukan kehendak-Mu, supaya kami mendapat perkenanan dan kami hidup selama-lamanya. Haleluya. Amin.